kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 13 sampai yang ke-15. Saya bacakan sekali lagi untuk kita semua. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jikalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak kami sampai kami menerimanya. Amanginah jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini saya memberikan judul khotbah saya, Lydia, wanita pebisnis yang dipakai Tuhan. Lydia, wanita pebisnis yang dipakai Tuhan. Bisnis berarti itu dagang, ya, hal-hal yang bisa dilakukan untuk menawarkan apa komoditi atau sesuatu yang jadi bahan dagangan untuk mendapatkan untung yang bisa memenuhi kehidupannya, keluarganya, atau siapa saja yang dikasihinya. Penjual kain ungu berarti dia adalah pedagang, pebisnis. Kain ungu itu sebagai perlambang status sosial, ya, bagi masyarakat pada zaman itu. Dan karena memang kain ungu itu mahal. Jadi kalau seorang seperti Lydia menjual kain ungu berarti apa? Dia menjual dagangan yang mahal, berarti harganya juga mahal. Biasanya yang membeli ini adalah orang-orang yang berduit, ya, para bangsawan keturunan raja. Mereka inilah yang menjadi sasaran dari dagangan Lydia. Boleh dikatakan Lydia, penjual kain ungu ini adalah pengusaha, pebisnis yang kaya. Amin. Jadi kita bisa kategorikan Lydia adalah orang kaya yang berdagang kain ungu. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Jadi Lydia adalah orang yang juga taat beribadah, taat di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan agamanya. Amin. Jadi di dalam hal keagamaan, dia ini adalah orang yang beribadah, orang yang taat beribadah, orang yang setia beribadah dengan kepercayaan yang dianutnya. Amin. Ini adalah sekilas tentang siapa Lydia. Nah, perhatikan, dia adalah seorang yang taat beragama. Pertanyaan saya, kenapa Paulus harus menyampaikan Injil? Kenapa? Padahal Paulus tahu, di sini dicatat, dia adalah orang yang beribadah, orang yang sudah taat beragama, orang yang beribadah. Kenapa harus disampaikan Injil oleh Paulus? Kenapa, Manina? Mungkin kita bertanya, untuk apa lagi menyampaikan Injil? Dia kan taat beragama. Kenapa? Kalau nanti jemaat Tuhan yang terkasih, nanti tolong dibaca Yohanes 3 ya, ayat 1 sampai 5 dan seterusnya, nanti bisa dibaca. Di sana ketika Yesus berbicara dengan guru agama, orang yang paham, ahli keagamaan, yaitu Nikodemus, Tuhan Yesus berkata, "Kalau engkau ingin melihat kerajaan Allah, kalau engkau ingin selamat, kalau engkau ingin masuk surga, engkau harus dilahirkan kembali." Amin. Agama tidak menyelamatkan manusia, tapi agama menuntut orang melakukan hal-hal yang baik. Jadi agama ini adalah hal yang baik, tetapi agama tidak bisa membawa orang ke surga. Amin. Amin.
Amin ya, supaya kita mengerti. Jangan nanti puasa memberitahu Injil tolak Kristen. Orang Kristen dalam pengertian KTP yang mungkin juga seperti Lydia rajin beribadah, belum tentu mereka mengerti keselamatan. Oleh sebab itu, Paulus menyampaikan itu kepada Lydia, kepada perempuan-perempuan yang mereka temui. Karena apa? Karena dia ingin mereka ini mengenal Kristus, mengenal apa itu Injil, dan mereka pun diselamatkan di dalam Kristus. Perhatikan, Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, ya, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku, atau kalau tidak melalui Aku. Jelas amainan? Jelas jemaat Tuhan? Agama itu baik, tetapi agama tidak membawa orang ke surga. Agama tidak membawa orang kepada keselamatan yang kekal, tetapi hanya melalui Yesus. Ketika percaya kepada Kristus, ketika Yesus, Injil diberitakan, keselamatan, berita keselamatan itu, maka orang yang menerimanya akan diselamatkan. Itulah makanya kepada orang-orang yang beribadah, yang punya KTP apapun agamanya, Injil harus diberitakan. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan membuka hatinya sehingga Lydia memperhatikan apa, yaitu Injil yang diberitakan Paulus. Itulah sebabnya setelah dia mendengar, maka dia meminta supaya dia dibaptis, bahkan dengan seisi rumahnya. Nah, sudah mengerti ya? Jadi di sini kita melihat Lydia yang tadinya beribadah, taat, beragama, kemudian mengertilah dia Injil karena Tuhan membuka hatinya, memberikan pengertian pemahaman yang benar kepada Lydia ketika dia mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Amin. Jadi ini sangat penting. Kita harus selamat dulu, menerima keselamatan sebelum kita memberitakan keselamatan kepada orang lain. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan memakai Lydia? Karena dia mendengarkan dan menerima Injil yang disampaikan oleh Paulus, sehingga terjadilah keselamatan itu di dalam dirinya. Kalau Yesus sudah ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, akan terjadi transformasi, akan terjadi perubahan di dalam hidup kita. Amin. Yang takut menjadi berani, yang ragu-ragu menjadi teguh hatinya. Amin. Yang tadi hanya memikirkan diri sendiri, mulai bergerak bagaimana orang lain bisa diselamatkan. Jadi jelas di sini Lydia sudah percaya dan menerima Kristus. Amin. Lydia kemudian dipakai Tuhan untuk apa? Untuk membawa seisi rumahnya, memberitakan Injil kepada seisi rumahnya, supaya apa? Mereka itu pun mengenal Kristus, menerima Injil. Dan akhirnya lihat dengan baik, Lydia dipakai Tuhan untuk membawa keluarganya, seisi rumahnya untuk dibaptis, diselamatkan di dalam Kristus karena mereka telah percaya kepada Kristus, kepada Injil, dan memberi diri mereka dibaptiskan. Setelah mereka mendengarkan Injil, kemudian dibaptis dengan seisi rumahnya, maka Lydia meminta Paulus dan Silas, rombongannya, untuk tinggal di rumahnya, menumpang di rumahnya. Amin. Saya mau tanya, kalau orang menumpang di rumah kita, aduh, nah kita bayar. Kau emang pokok nang urut mau, nang pulang makan, nang pulang minum, ya. Yang penting menumpang untuk tidur. Kira-kira demikian? Tidak. Orang kalau kita meminta menumpang di rumah kita, berarti apa? Orang yang sudah diselamatkan, yang sudah diubahkan karena Injil, dia akan memberi yang terbaik kepada orang-orang yang menumpang di rumahnya. Di sini kita bisa melihat Lydia memberikan tumpangan, itu menunjukkan sifat murah hatinya. Kemurahan hati
Lydia adalah pebisnis yang murah hati, pebisnis yang mau berbagi untuk kebaikan atau orang lain bisa menikmati kasih Tuhan itu lewat kehidupannya. Bersamaan dengan ini, di sini boleh dilihat, selain dia murah hati, dia adalah wanita pengusaha atau pebisnis yang dipakai Allah, yang memiliki sifat atau sikap hati menghargai hamba-hamba Tuhan. Amin. Betapa dia sudah mengerti Injil, dimenangkan bagi Kristus yang seharusnya menuju kepada kematian yang kekal. Akhirnya Tuhan membuka hatinya dan Injil diterima dan perubahan itu terjadi. Dia memberikan tumpangan, dia menyatakan kemurahan hatinya, melayani Rasul Paulus dan timnya, dan dia tadi apa? Menunjukkan sikap hati yang benar, yaitu menghargai, menghormati hamba-hamba Tuhan. Berhentilah dulu, menumpanglah di rumahku. Berarti apa? Dia ingin lebih banyak lagi berbicara dan mengenal Kristus. Saya yakin Paulus mengajari dia lebih jauh lagi supaya pemahamannya semakin dalam. Jadi satu hari itu dimanfaatkannya untuk mendengarkan tentang Yesus, dimanfaatkannya untuk menunjukkan dia ingin melayani yang orang-orang yang telah dipakai Tuhan memberitakan keselamatan di dalam Kristus, dan dia menghargai hamba Tuhan ini. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Berarti lihat, Lydia selalu terbuka rumahnya, pintu hatinya untuk menerima hamba-hamba Tuhan, menerima orang-orang yang berjerih lelah untuk melayani Tuhan lewat tugas yang sudah ditetapkan Tuhan bagi mereka. Jadi kenapa dia dipakai Tuhan? Karena dia juga menghormati, menghargai hamba-hamba Tuhan. Belajarlah dari Lydia. Namora dari mana? Godak Tuherena, pengusaha pebisnis, tapi dia menunjukkan respeknya kepada hamba Tuhan, melayani, memberi yang terbaik kepada hamba Tuhan. Itulah yang membuat dia dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan sudah siapkan bagi dia. Benarkah? Lydia adalah orang pertama di Eropa yang terima Injil. Dia yang pertama, kemudian keluarganya. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ, perhatikan dengan baik. Tidak dikatakan setelah bertemu dengan seistri rumahnya, tidak. Berarti apa? Ada orang-orang percaya yang bukan seisi rumahnya yang hadir dan ada di rumah Lydia, dan mereka berkumpul bersama Paulus, Silas dan timnya. Amin. Dan Paulus beserta tim Paulus secara khusus menghiburkan mereka, menguatkan mereka. Lewat Lydia, maka Eropa menjadi negara atau benua di mana Injil disebarluaskan, dan kita lihat sekarang banyak orang percaya di benua Eropa. Amin. Ini tidak lepas dari pemakaian Tuhan, pertama-tama Paulus, Silas dan timnya, tetapi juga orang biasa, hanya seorang pengusaha, pebisnis, penjual kain ungu yang bukan berasal dari kaum-kaum yang mengenal dan belajar keagamaan. Dia orang biasa, tetapi Tuhan berkenan memakai Lydia menjadi alat bagi kemuliaannya. Tuhan ingin berkata, apapun profesi kita, kalau kita memberi diri kita kepada Kristus dan rindu melihat amanat agung itu dilaksanakan dan orang-orang dimenangkan, kita pun bisa dipakai Tuhan menjadi alat yang mulia di tangannya. Jadi Tuhan ingin berkata, mari kita contoh teladan dari siapa? Lydia. Jadilah orang-orang yang dipakai Tuhan. Jadilah wanita-wanita di dalam segala profesi dan keterbatasan kekurangan kita. Kita berkata, aku mau mendengar
dan aku mau Kristus ada di dalam diriku. Setelah kita di dalam posisi Yesus ada di dalam diri kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, katakan, aku mau Engkau pakai Tuhan untuk pekerjaan pemberitaan Injil.